sampaikan sejarah hidupnya, sirahnya, sirah ulama. Namun pada kesempatan kali ini kita lebih mengulang dasar dari kajian sirah ulama. Siapakah yang disebut dengan ulama itu? Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kata-kata ulama di dalam Al-Quran itu hanya terdapat pada dua tempat. Kata-kata ulama, persis al-ulama, ulama, itu hanya di dua tempat. Namun derivatifnya, turunannya, asal katanya, akar katanya, yaitu alima, ya'lamu, ilm, kata-kata ilmu itu sangat banyak sekali dalam Al-Quran. Mudah-mudahan yang menjadi dasar kajian kita pada kesempatan kali ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah kita nukilkan di muqaddimah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Inilah yang menjadi dasar definisi dari kajian kita, ulama, sirah ulama, sejarah para ulama. Jadi siapakah para ulama itu? Karena kebanyakan kita seakan-akan ulama itu adalah pada penampilan saja, yang gayanya, penampilannya seperti ulama, diulamakan. Ulama itu bukan hanya orang-orang yang sekedar bisa baca Quran atau hafal Quran atau hafal hadis. Bahkan laisal ulama bikathratir riwayat. Para ulama itu bukan hanya orang-orang yang banyak riwayat hadisnya sehingga dia disebut dengan hafiz. Kalau di kalangan kita sudah hafal kitab hadis yang kecil, yaitu Arba'in An-Nawawiyah, 40 lebih hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi, itu sudah hebat sekali. Tapi apakah otomatis orang yang sudah hafal hadis langsung jadi ulama? Apakah orang yang sudah hafal Al-Quran 30 juz kemudian otomatis bisa dimintai fatwanya? Belum tentu. Jadi ini yang pertama harus kita cermati dan kita camkan baik-baik, bahwa tidak semua penuntut ilmu itu serta-merta menjadi ulama. Harap dibedakan orang yang menggeluti ilmu dengan ahli ilmu. Ahli ilmu inilah yang disebut dengan ulama. Sekedar orang mencintai sebuah bidang ilmu, kemudian dia tekun belajar ilmu tersebut, bahkan menjadi ahli, bahkan menjadi pakar dalam satu bidang tertentu, itu belum bisa mencapai kategori atau langsung diklasifikasikan sebagai ulama. Tetapi yang disebut dengan ulama adalah innama yakhshallaha min ibadihil ulama.
dalam surat Fatir ayat 28. Silahkan nanti jamaah membaca dan merujuk tafsirnya. Sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Artinya apa? Orang yang benar-benar berilmu sehingga dia disebut dan digelari, dijuluki dengan ulama adalah orang yang sangat takut kepada Allah. Ulama itu bukan orang yang berpenampilan pakai jubah besar, yang sorbannya gede, yang jenggotnya panjang dan tebal. Tidak. Ulama itu bukan hanya sekedar orang yang pintar dan pandai mengatur kata-kata, kalimat yang indah. Tapi ulama itu adalah yang dengan ilmunya membuat dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ilmu yang bermanfaat. Inilah ilmu yang menjadikan seseorang itu pantas untuk digelari atau dijuluki sebagai ulama. Semakin bertambah ilmu tentang agama, semakin bertambah ilmunya tentang Allah, dia semakin takut kepada Allah. Oleh karena itu jamaah sekalian, ini bisa kita jadikan sebagai standar. Ini bisa kita jadikan sebagai standar. Kalau ada orang bertambah gelar dan titel pendidikannya, bahkan digelari oleh orang dengan profesor, doktor, dan lain sebagainya, tapi justru membuat dia tambah berani kepada Allah, membuat dia tambah seenak pemikirannya, mengotak-atik syariat Allah, menafsirkan Al-Quran sekemauan dirinya, mengartikan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan apa yang menjadi pemikirannya, maka ketahuilah kalau orang tersebut ilmunya tidak bermanfaat dan tidak pantas untuk disebut sebagai ulama. Mohon maaf, berdasarkan ayat tadi, surat Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang benar-benar takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Maka oleh karenanya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang membuat kita bertambah takut kepada Allah Jalla wa'ala. Semakin banyak ikut kajian, semakin banyak dan rajin menghadiri majelis ta'lim, maka ada pertambahan rasa takut kepada Allah. Nah, itu majelis ta'limnya bermanfaat, ilmunya berguna, ikuti terus. Kalau sekian hari bertambah waktu ikut pengajian, banyak kajian yang dihadiri, tapi membuat hati menjadi keras dengan sesama saudaranya, saling bermusuhan hanya gara-gara beda pengajian, hanya gara-gara berbeda ijtihad. Yang satu pakai fatwa ulama A, yang lainnya pakai fatwa ulama B. Akhirnya apa? Kalau ketemuan
melengos, berusaha untuk tidak tahu, pura-pura tidak tahu. Padahal kalau orang yang memiliki ilmu, ketika dia bertemu dengan temannya, bertemu dengan saudaranya, di sana ada kesempatan untuk mendapatkan pahala. Kenapa kita sia-siakan? Mengucapkan salam, senyum kepada teman kita, saudara kita, walaupun kita berbeda pendapat dengannya, walaupun dia tidak ngaji sama ustadz kita nggak ngaji sama ustadznya, tapi kita adalah saudara muslim, sama-sama sholat di masjid agung, sama-sama sholat di masjid kaum muslimin. Tapi kenapa hal seperti itu bisa terjadi? Di mana pengamalan ilmunya? Jadi seharusnya ketika kita semakin banyak dapat faidah, semakin banyak mendengarkan kajian, pengajian, majelis ta'lim, halaqah zikir dan lain sebagainya, hati ini seharusnya semakin takut kepada Allah. Hati ini seharusnya semakin lembut, bukan semakin keras. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi dengan kata lain, ulama itu bukanlah orang yang sekedar pintar membaca Al-Quran atau bagus bacaan Al-Qurannya, merdu suaranya, atau orang yang banyak menghafalkan hadis Nabi SAW, hafal kitab ini, kitab itu, dan seterusnya. Bukan hanya sekedar orang yang paham i'rab, nahwu, saraf, balaghah, ilmu mantiq, ilmu arud, dan lain sebagainya, ilmu ma'ani. Bukan. Tetapi lebih dari itu. Lihat hasil dari ilmunya. Apakah membuat dia menjadi seorang insan, seorang muslim, seorang mukmin yang bertambah rasa takutnya kepada Allah atau tidak? Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebagai dalil dari poin yang pertama ini adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati ala ummati zamanun takthuru fihi al-qurra, akan datang atas umatku sebuah zaman di mana banyak para qari, orang yang menghafal Quran banyak, wa taqillul fuqaha, tapi orang yang faqih, orang yang bisa disebut sebagai ulama sedikit, wa yuqbadul ilm, dan dicabut ilmu, wa yakthurul harj, dan akan terjadi sesuatu yang disebut dengan al-harj. Qalu, mereka para sahabat bertanya, wa mal harj ya Rasulullah, apa itu harj ya Rasulullah? Ini membuktikan kalau orang Arab juga kadang-kadang butuh penafsiran terhadap sebuah kalimat dalam bahasa mereka. Makanya tadi tidak saya terjemahkan, karena dalam hadis para sahabat bertanya, apa itu harj ya Rasulullah? Kalimatnya apa? Atau katanya al-harju. Ya, ingat baik-baik, al-harju. Para sahabat bertanya, mereka orang Arab. Ketika Nabi mengatakan wa takthurul harj atau wa yakthurul harj, dan akan banyak terjadi yang namanya al-harj. Qalu wa mal harju ya Rasulullah, para sahabat bertanya, apa itu harj ya Rasulullah? Qal al-qatlu bainakum, al-qatlu bainakum, al-harj itu pertumpahan darah di antara kalian, peperangan saudara, perang saudara. Lihat apa yang terjadi di Suriah, lihat apa yang terjadi di Irak,
dari zaman ke zaman. Yang berperang sesama kaum muslimin, yang menjadi korban juga kaum muslimin. Pertumpahan darah begitu mudahnya. Inilah zaman yang sudah dikatakan dan diprediksikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah datang zamannya. Membunuh orang itu sangat-sangat gampang dan mudah sekarang ini. Seakan-akan harga nyawa itu lebih murah daripada barang-barang yang lain. Alhamdulillah. Padahal nilai darah seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Ad-dunya wa ma fiha ahwanu 'ala Allah min damin muslim yuhraq. Kama qala Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Dunia dan seluruh isinya itu lebih gampang bagi Allah daripada setetes darah seorang muslim tertumpahkan. Jangan anggap remeh kasus pembunuhan. Makanya di dalam syariat Islam hukumnya qisas, hukum balas, supaya apa? Orang itu mikir, kalau bunuh orang oleh pemerintah akan dibalas bunuh. Hak darah. Masalah nanti di akhirat itu nanti urusan mereka berdua. Tapi hak di dunia harus ditegakkan, kecuali dimaafkan oleh wali darah, yaitu keluarga korban. Tetapi dengan syarat bayar diat. Dikembalikan diatnya, Masya Allah, pahalanya luar biasa. Tapi hak harus ditunaikan. Thumma ya'ti ba'da dzalika zamanun, kemudian akan datang setelah itu zaman yaqra'ul Qur'an rijal, orang-orang membaca Al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum, tapi bacaan Qur'annya tidak masuk, tidak menembus kerongkongan atau tenggorokan mereka. Taraqi ini jakun ya, tenggorokan, tidak tembus ke dalam. Maksudnya mereka hanya membaca Al-Quran, lidahnya saja, lisannya saja membaca Al-Quran, tetapi pemahaman, pengamalan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Thumma ya'ti min ba'di dzalik, kemudian akan datang setelah itu zamanun yujadilul munafiqul kafirul musyriku billah al-mu'mina bimithli ma yaqul. Kemudian akan datang zaman setelah itu, zaman di mana orang baca Quran tapi tidak menembus tenggorokannya, tidak sampai ke hati. Itu sudah terjadi sejak munculnya orang-orang Khawarij yang memberontak kepada pemerintah Ali bin Abi Thalib sebagai sebuah kelompok ya, walaupun benih-benih Khawarij itu sudah lebih dulu ada. Sejak zaman Utsman sudah ada, di zaman Umar sudah ada, tapi mereka nggak berani karena Umar keras dan tegas. Di zaman Abu Bakar juga sudah ada, bahkan ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, asal usulnya sudah ada, tetapi mereka memunculkan sebagai sebuah kelompok itu baru terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib yang memerintah, ketika beliau berkuasa, baru Khawarij itu menampakkan diri. Nah, karena adanya Khawarij, kemudian timbullah Syiah Ali di awal sejarahnya. Tapi pada masa perkembangannya akhirnya keduanya yang menyimpang. Yang satu mengkafirkan Ali, yang satu menuhankan Ali. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah lewat ulama-ulamanya menjaga kemurnian agama ini. Maka kita selalu bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas dihidupkannya para ulama
di setiap masa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhir dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim ini, dan sanad hadisnya sahih. Akan datang zaman di mana orang-orang munafik, kafir, musyrik kepada Allah itu membantah orang mukmin akidahnya, pemahamannya. Ya, sekarang bukankah sudah datang zamannya orang-orang yang katanya Islam tetapi di dalam hatinya membenci Islam, sangat benci dengan Islam. Jadi KTP atau identitasnya Islam tapi nggak suka kalau Islam itu bangkit, nggak suka kalau Islam itu menang. Mendebat orang-orang yang benar-benar keimanannya. Maka jangan tertipu dengan kemampuan dan kelihayan orang bersilat lidah, berargumentasi, lalu kemudian oh dia pinter debat, dia ulama. Tidak, justru ulama itu yang takut debat. Kalau tidak terpaksa, maka yang namanya ulama, benar-benar ulama, dia tidak mau berdebat. Dalam masalah agama, apa yang perlu diperdebatkan? Sudah jelas agama yang ditinggalkan oleh Nabi SAW ketika beliau meninggalkan agama ini untuk umatnya, itu malamnya seperti siangnya, saking jelasnya, saking terangnya. Tidak ada yang menyimpang dan sesat di dalamnya kecuali orang-orang yang binasa. Orang-orang yang keluar dari jalur atau rel yang sudah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti akan hancur. Ini yang pertama. Siapa itu ulama? Poin rasa takut kepada Allah tolong dicamkan baik-baik. Jadi ini bisa kita implementasikan ya. Ulama itu nggak sembarang ketika menjawab pertanyaan. Ratusan pertanyaan, semua dijawab. Masya Allah, belum tentu itu menunjukkan kehebatannya. Imam Malik 40 pertanyaan yang sengaja dibawa oleh muridnya jauh datang dari Mesir untuk ke Madinah menemui Imam Malik, Imam Darul Hijrah, untuk bertanya, minta fatwanya. 40, cuma 4 yang bisa dijawab. Selebihnya la adri, saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Ini ulama takut kalau salah di dalam berfatwa, akibatnya itu enggak gampang. Karena yang namanya berfatwa, karena yang namanya ulama, ketika dia diminta fatwanya, itu tidak lain adalah seperti ibarat menandatangani sesuatu atas nama Allah. Kita tanda tangan atas nama ya, atas nama atasan kita. Kalau nggak benar, kita pasti akan diusut dan kita akan menemui masalah. Lalu bagaimana? Bagaimana keadaannya, statusnya seseorang yang dimintai tentang halal dan haram, boleh atau nggak boleh dalam syariat Allah? Dia menandatangan, dia melakukan tanda tangan atas nama Allah. Bagaimana perasaannya? Takut. Yakhaf, yakhshallah. Jadi bukan dilihat dari kehebatan seseorang bisa menjawab 100 pertanyaan, semua bisa dijawab, terus ini pantas untuk jadikan ulama, belum tentu. Yang kedua, ulama itu adalah yang mengamalkan ilmunya. Disebut ulama
bukan karena ilmunya, tapi karena mengamalkan ilmunya. Itu baru ulama. Jadi ulama itu yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Kalau sekedar mengilmui sesuatu tapi dia tidak mengamalkannya, itu tidak pantas atau belum saatnya untuk disebut ulama. Itu ibarat orang punya banyak pengetahuan tetapi dia tidak bisa mengambil manfaat dari pengetahuan itu. Itu kan sama saja, mengilmui tapi tidak diamalkan ilmunya. Orang mendapatkan manfaat dari ilmunya ketika ilmu tersebut diamalkan. Jadi ulama adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Lihat prakteknya. Enggak cuma berkoar-koar di mimbar, di meja pengajian, bahwasanya afdhalus shalah fil bait illa al maktubah. Sebaik-baik salat dilakukan di rumah kecuali yang wajib, maka di masjid. Disampaikan. Tapi dia sendiri jarang, bahkan nggak pernah sholat sunnah di rumah. Tidak mau memberikan bagian rumahnya untuk mendapatkan sholat yang dia lakukan di rumahnya sendiri. Tapi dengan jamaahnya luar biasa. Kalau beri nasihat, orang bisa menangis. Tapi dia sendiri tidak mempraktekkan nasihatnya. Itu bukan ulama. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang paling paham tentang Al-Quran. Laisa al-ilmu an kathratil hadith, innamal ilmu khasyatullah wal amalu bih. Bukanlah ilmu itu yang sebenar-benarnya orang yang banyak riwayat hadisnya, tetapi ilmu yang hakiki adalah rasa takutnya kepada Allah dan mengamalkan ilmunya. Ketika orang sudah tahu wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ulama itu bukan hanya berfatwa kalau untuk orang lain riba, tapi untuk dirinya tidak riba. Ini ibarat lilin yang memberikan penerangan dan cahaya kepada orang, tapi dengan membakar dirinya sendiri. Orang yang memiliki ilmu tapi tidak diamalkan, dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang seharusnya membuat rasa takut itu muncul di dalam diri seorang alim atau ulama. Kemudian jika ada sebuah kasus, ya, ini misal kita sebagai penuntut ilmu sekarang, biasanya kalau misalnya kedatangan seorang syekh, seorang alim, seorang kiai besar, tokoh agama ke daerah kita, kemudian kita berusaha untuk bisa hadir, tapi qadarullah kita nggak bisa hadir, padahal kita kepengin sekali. Rasanya gimana? Sedih tidak? Misalnya salah satu imam Masjidil Haram datang ke Masjid Agung ini, insya Allah suatu saat orang-orang pada memenuhi masjid, pengen lihat, minimal lihat syekhnya sholat di belakangnya. Belum kesampaian sholat di Masjidil Haram, minimal imamnya datang ke masjid kita, masa kita nggak ikut sholat di belakangnya? Kan rugi. Mungkin orang itu akan bersedih, tidak mendapatkan ilmu langsung dari mulut syekh, gitu ya. Bersedih, bersedih,
tentu bersedih. Tapi seharusnya dia lebih bersedih lagi ketika ada ilmu yang sudah dia dapatkan dari ustadz-ustadz lokal, imam-imam masjid rutin yang sering memberikan pengajian di masjid-masjid ini misalnya, yang sudah sampai ke telinga kita tapi belum kita amalkan. Itu semestinya harus kita sedihkan lagi. Ilmu yang sudah ada belum kita amalkan, itu harus lebih kita khawatirkan lagi daripada ilmu baru yang belum kita dapatkan, yang belum kita dengar. Jadi ini yang kedua, akan kita lanjutkan nanti poin-poin berikutnya setelah kita mendengarkan azan Isya dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن Ada suara yang lain kan? محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Siapakah orang yang berhak untuk digelari sebagai ulama? Cukuplah di sisa waktu pertemuan kita ini satu definisi dari seorang ulama yang insya Allah keulamaannya kita sepakati semua, yaitu Ibn Jama'ah, Syekh Badruddin Ibn Jama'ah Asy-Syafi'i. Beliau bermadhab Syafi'i yang memiliki kitab yang sangat terkenal sekali, Tadhkiratus Sami' wal Muta'allim, kitab adab yang pertama sekali dipelajari oleh santri-santri di kebanyakan pesantren. Dan Masya Allah hari ini bertepatan dengan hari santri 22 Oktober, maka sangat pas dan momentumnya Ibn Jama'ah mengatakan, siapa itu ulama? Annahum al-alimun al-abrar. Mereka adalah orang-orang yang berilmu yang baik-baik, al-muttaqun, yang bertakwa, alladzina qasadu bi'ilmihim wajha Allah al-karim, yang mereka bertujuan dengan ilmu yang mereka pelajari, ilmu yang mereka ajarkan adalah dalam rangka untuk mendapatkan wajah Allah yang mulia, wazzulfa ladaihi fi jannatin na'im, dan untuk mendapatkan kedekatan bersama Allah di surga yang penuh dengan kenikmatan. La man talabahu bisu'i niyyah, bukan orang yang mencari ilmu sehingga dia disebut dengan ulama itu karena niat yang jelek, au khabath tawiyah, atau kebusukan yang dipendam, au li aghradin dunyawiyah, atau karena tujuan-tujuan duniawiyah yang lainnya, min jahin, seperti untuk memperoleh kedudukan. Orang sekarang belajar ke Timur Tengah supaya dapat gelar LC, supaya bisa dapat kedudukan, supaya bisa jadi khatib. Kalau nggak punya gelar nggak bisa jadi khatib. Au malin, atau dalam rangka untuk memperoleh kekayaan, harta. Belajar ilmu agama supaya banyak dapat uang, mengejar amplop yang tebal, pilih-pilih masjid. Ada masjid yang basah, ada masjid yang kering. Ini ulama su. Kalaupun dia disebut orang sebagai ulama, maka ini ulama su, ulama yang buruk. Au mukatharatin fil atba'i wat tullab, atau dalam rangka untuk memperbanyak pengikut dan santri. Jadi tujuan seorang alim itu mengajar ilmu itu bukan dalam rangka supaya dia menjadi orang yang paling banyak santrinya. Kiai ketika membangun dan mendirikan pesantren tidak boleh berniat dalam rangka supaya jadi orang yang paling banyak nyantri di tempatnya. Bukan. Begitu pula dengan dai, orang yang berdakwah, bukan dalam rangka untuk memperbanyak follower, banyak yang mengikuti kegiatannya di medsos. Gimana caranya? Untuk memperbanyak tautan, klik, jempol, komen, subscribe, like. Itu bukan ulama. Ulama tetap semangat mengajarkan ilmu walaupun yang menghadiri kajiannya satu orang.
Bahkan ada ulama, subhanallah, ada ulama, saya pernah membaca sirah seorang ulama, ketika tidak ada yang hadir, dia berkata sendiri, ketika ditanya, kenapa Anda melakukan itu? Dalam rangka untuk mendapatkan pahala, walaupun tidak ada yang mendengar. Karena betul-betul niatnya mencari pahala, ridha Allah, bukan pujian dari jamaah, bukan sanjungan dari pengikutnya. Beliau Ibnu Jamaah berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man talabal ilma liyumariya bihi sufaha, barang siapa yang menuntut ilmu dalam rangka untuk membodoh-bodohi orang yang memang sudah bodoh, au yukathiru bil ulama, atau untuk berdebat dengan para ulama, ayo siapa yang paling hebat di antara kita, jadi untuk hebat-hebatan supaya dia terkenal, au yasrifu bihi wujuhan nasi ilaih, atau untuk mengalihkan perhatian orang kepadanya. Nah ini yang cari perhatian nih, cari dan gila popularitas, adkhalahullahu an-nar, na'udzubillah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini pengantar kajian kita sirah ulama. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan ini menjadi jelas bagi kita siapakah ulama itu, dan minimal menjadi jelas siapa ulama yang akan kita bahas di kajian kita di pertemuan berikutnya. Ini yang saya sampaikan tentang ulama yang akan dibahas, profil atau sejarah hidupnya. Kalau pada awal-awalnya kita mulai dengan mazhab Syafi'i, kita mulai dengan ulama-ulama di 4 mazhab fikih, tapi setelah kami evaluasi akan sangat panjang sekali. Imam Syafi'i, murid-muridnya saja sudah banyak sekali. Kemudian ada masukan dan saran dari beberapa jamaah dan kerabat dan orang-orang yang mencintai kami agar disampaikan profil sejarah ulama yang kurang dikenal, yaitu ulama tabi'in. Kalau ulama dari kalangan sahabat, ini kajiannya namanya kajian sirah sahabat nanti, ya. Kalau kita definisi tadi orang yang takut kepada Allah, itu urutan pertama ya para nabi. Kisah para nabi sudah ada kajian tersendiri, Qasasul Anbiya. Nabi kita Muhammad SAW sejarahnya juga luar biasa, sudah ada kajian tersendiri, Sirah Nabawiyah. Sahabat, sirah sahabat. Maka yang belum ada dan belum banyak adalah kisah para ulama dari kalangan tabi'in. Tabi'in ini muridnya sahabat. Jadi orang yang tidak bertemu dengan Nabi hanya sempat bertemu dengan sahabat Nabi. Jarang kaum muslimin yang mengetahui tentang profil mereka, seperti Al Hasan Al Basri, ya, yang terkenal. Kemudian Sa'id bin Musayyab, Qatadah, Alqamah, Mujahid. Ini kan jarang dibahas profil mereka, biografi mereka. Padahal mereka lebih dulu daripada imam 4 mazhab. Maka setelah kami pertimbangkan, insya Allah pada pertemuan yang akan datang bulan depan di Sabtu yang keempat, kita akan mulai membahas satu persatu ulama-ulama dari kalangan tabi'in, insya Allah. Metode pembahasan insya Allah akan kami sampaikan di awal pertemuan kita berikutnya, insya Allah, yaitu apa saja yang kita sampaikan dalam sejarah hidup ulama tersebut, insya Allah pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita dalam ketaatan kepadanya dan memberikan berkah dalam waktu, amal, ilmu yang kita cari dan kita dapatkan, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan dengan ilmu tersebut
dan kita mengamalkannya menjadi tiket buat kita untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Jalla wa'ala, insyaallah dikumpulkan bersama para ulama-ulama kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pengajian kita dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.